Apakah saya terkena saraf terjepit atau piriformis? Sudah ke dokter saraf, sudah di rongsen, dan kesimpulan dari rongsen dan kesimpulan oleh dokter tersebut, si penanya ini mengalami ketegangan otot. Rasa sakitnya berpindah-pindah dari bagian bokong, atas bokong, dan kadang-kadang di bawah bokong. Sudah 6 bulan, ada riwayat medikamentosa, minum obat, cuman bertahan 2 hari, kemudian nyerinya akan muncul lagi. Assalamualaikum, dengan Heru Fisioterapis. Kali ini kita akan membahas tentang nyeri pinggul atau nyeri daerah pantat, yang khususnya membahas tentang piriformis syndrome atau ketegangan piriformis, di mana otot piriformis ini kalau terjadi ketegangan akan menekan saraf, yang distribusi saraf tersebut nyerinya menjalar sampai ke tungkai, bisa paha atau bahkan sampai ke betis. Dan ini tentunya gejalanya mirip dengan saraf terjepit yang berangkat dari tulang belakang atau lobal. Nah, kaitannya dengan nyeri panggul diakibatkan oleh piriformis syndrome ini telah kita bahas di video dengan thumbnail seperti ini, atau nanti linknya bisa dicek di deskripsi. Cuman kali ini kita akan membahas satu pertanyaan di video tersebut yang si penanya ini seperti bingung gitu ya. Saya bacakan aja. Apakah saya terkena saraf terjepit atau piriformis? Sudah ke dokter saraf, sudah di rongsen, dan kesimpulan dari rongsen dan kesimpulan oleh dokter tersebut, si penanya ini mengalami ketegangan otot. Rasa sakitnya berpindah-pindah dari bagian bokong, atas bokong, dan kadang-kadang di bawah bokong. Sudah 6 bulan, ada riwayat medikamentosa, minum obat, cuman bertahan 2 hari, kemudian nyerinya akan muncul lagi. Jadi sebuah sindroma atau keluhan itu adalah sebuah data awal untuk menuju sebuah puncak asesmen, yang di puncak ini adalah sebuah diagnosa. Kalau diagnosanya tepat, maka treatmentnya akan sesuai dengan diagnosanya. Nah, kami menyebutnya kalau di fisioterapi sebagai piramida assessment. Jadi data dasar dari si keluhan pasien ini menjadi base atau dasar dari sebuah asesmen. Kemudian kita melakukan anamnesa lebih lanjut, pertanyaan-pertanyaan yang menuju ke diagnosa. Selanjutnya diperkuat dengan pemeriksaan klinis. Ya, tentunya untuk bagi penanya untuk menentukan piriformis syndrome atau bukan harus melewati sederetan pemeriksaan klinis. Nah, kemudian kalau pemeriksaan klinis ini tidak bisa mengkonfirmasi atau fisioterapis atau seorang dokter ingin lebih kuat terkait data-data tersebut, maka kita membutuhkan data tambahan, bisa rongsen, bisa MRI, atau EMG, jadi untuk melihat aktivitas ototnya, aktivitas kelistrikan otot. Nah, kemudian setelah data-data itu dikumpulkan dari berdasarkan keluhan klinis si pasien, maka kita bisa menentukan diagnosanya. Nah, terkait nyeri dari panggul, selain piriformis syndrome, berarti kita juga bisa memiliki beberapa kecurigaan lain terkait kasus-kasus pada panggul. Kalau kita memiliki diagnosa utama, anggaplah piriformis syndrome misalnya, maka kita bisa memiliki diagnosa banding atau dugaan lain. Misalnya, pengapuran area panggul juga bisa menyebabkan nyeri yang serupa. Atau adanya ketegangan otot di gluteal atau otot pantat, itu juga bisa menyebabkan ketegangan atau gejala klinis yang mirip. Bisa juga adanya bursitis. Bursitis itu peradangan pada bantalan antara tulang dan otot. Jadi di sini kalau kita lihat ada tulang duduk di sini, kemudian
di bawah tulang duduk ada bantalan yang membuat otot pantat atau gluteal itu tidak ketemu langsung dengan otot duduk ini, sehingga bisa mencegah cedera pada otot. Tetapi bantalan itu sendiri bisa terjadi radang. Gejalanya pun bisa nyeri antara panggul, bisa ke atas sedikit maupun ke bawah sedikit. Ada juga kasus-kasus disfungsi pada persendian sacroiliac joint. Sacroiliac joint itu pertemuan antara sacrum, otot ekor, dengan ilium, dengan otot usus. Ini juga sering menyebabkan peradangan atau disfungsi pada persendian ini, yang gejala klinisnya menjalar, bisa sampai ke bawah, ke area paha belakang, atau juga nyerinya bisa terdistribusi ke arah di atas panggul atau di atas pantat. Tentunya sekian gejala ini harus terkonfirmasi oleh pemeriksaan, ya. Jadi kepada penanya, saya sarankan untuk memastikan lagi pemeriksaan klinis, datanglah ke fisioterapis untuk melakukan atau memastikan keluhan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah piriformis syndrome, ataukah disfungsi pada sacroiliac joint, apakah adanya bursitis, apakah ada pengapuran pada panggul. Semua bisa dikonfirmasi dengan pemeriksaan klinis. Begitu. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.